Saya Dr. Nova Audrey Lueta, SPTHT Kepala Leher dari Departemen Telinga Hidung Tenggorok Kepala Leher. Kali ini akan membawakan materi tentang tumor-tumor telinga hidung tenggorok kepala leher. Tumor yang berikutnya adalah tumor ganas sinonasal. Tumor ganas sinonasal ini adalah tumor pada sinus paranasalis dan kafum nasi, tetapi yang paling sering adalah tumor ganas pada sinus paranasalis. Secara insidens yang paling banyak itu adalah pada umur 50 sampai 59 tahun dengan perbandingan laki-laki dan perempuan itu adalah 2:1. Etiologinya itu belum diketahui, tetapi paling banyak mengenai pekerja kayu, pekerja tambang, dan sinusitis kronik yang berulang-ulang. Histopatologinya ini yang terbanyak itu adalah karsinoma sel squamous, kemudian dilanjut dengan adenokarsinoma dan karsinoma papilaris. Gejala klinis, kita lihat di sini gejala klinis pada stadium awal itu dia jarang bergejala atau biasanya tidak jelas karena sinus maksila merupakan suatu organ yang tertutup, tetapi biasanya kalaupun ada gejalanya itu adalah bloodstain rhinorrhea atau ingus yang bercampur dengan darah. Pada stadium lanjut itu biasanya pada hidung adalah obstruksi nasi yang progresif, kemudian ada vetor pada kafum nasi, kemudian pada wajah itu ada pembengkakan pipi disertai dengan parastesi, kemudian pada rongga mulut itu adalah ada benjolan pada palatum, alveolus atau giginya bisa tanggal, kemudian disertai dengan trismus. Pada mata itu bisa epifora, proptosis, diplopia atau oftalmoplegi. Pada saraf itu bisa ada sefalgia, kemudian berlanjut ke telinga, tetapi ini jarang, oklusi tuba, dan metastasis regional juga ini jarang kita dapatkan pada tumor ganas sinonasal. Pada pemeriksaan diagnostik kita bisa lakukan rinoskopi anterior, kemudian kita bisa lihat lewat X-ray pada foto polos, tetapi biasanya pada foto polos kita tidak bisa lihat secara keseluruhan massa tumor dibandingkan dengan kalau kita lakukan CT scan. Pada CT scan di sini kita bisa lihat di sini pada gambaran atau perluasan daripada massa tumor. Di sini kita bisa lihat di gambar ini bahwa massa tumor ini sudah meluas pada kafum nasi sebelah kiri. Kemudian dinding medial atau nasoantral ini sudah roboh atau sudah ditembus oleh massa tumor sampai ke sinus maksila kiri. Kemudian kita bisa lanjut dengan histopatologi dan terapi. Pada terapi ini kita lakukan operasi. Operasi merupakan modalitas utama pada tumor ganas sinonasal. Dia merupakan terapi pilihan untuk tumor ganas sinus maksila. Ada beberapa kriteria untuk melakukan tindakan terapi, bisa maksilektomi, bisa parsial maksilektomi. Untuk tumor jinak atau tumor ganas yang terbatas, terbagi dua pada parsial maksilektomi, yaitu inferior parsial maksilektomi, kemudian superior parsial maksilektomi. Ada juga jenis tindakan radikal maksilektomi dengan atau tanpa eksentrasi orbita. Kadang-kadang kita perlu juga mengangkat bola mata pada saat tumor sudah meluas ke bola mata. Kemudian kita bisa lanjut dengan maksilektomi dan radioterapi. Tumor ganas berikutnya adalah tumor ganas orofaringeal. Di sini etiologinya belum jelas, biasanya diduga berhubungan dengan alkohol dan tembakau. Gejalanya ini di sini adalah disfagi, odinofagi, referred pain, kemudian nyeri pada tenggorok, hot potato voice. Hot potato voice itu seperti kita makan kentang panas, jadi sesuatu yang masuk di mulut kita terus rasa panas jadi kita seakan-akan tidak tahan untuk sesuatu di dalam mulut kita. Nah, itu yang disebut hot potato voice. Kemudian trismus, kemudian ada hematemesis kalau sudah metastasis, dan bahkan bisa ada rasa benda asing di dalam mulut kita. Secara histopatologis yang paling sering itu adalah squamous cell carcinoma dan limfoma. Nah, pemeriksaan di sini kita lihat pada gambar di sini tonsil di sini tampak membesar. Kalau kita lihat di sini tonsil kanan yang membesar sehingga dia hampir menutupi seluruh daerah orofaring.
Biasanya di sini tonsil tampak membesar itu paling sering pada unilateral. Kemudian dia biasa infiltrasi ke ruang parafaring sehingga pasien trismus. Kemudian disertai juga dengan pembesaran kelenjar limfe jugularis profunda superior. Biasanya cepat mengadakan metastasis regional. Kita bandingkan dengan tadi tumor ganas sinus paranasalis, itu biasanya kan jarang mengadakan metastasis regional dibandingkan dengan tumor ganas pada orofaring. Terapinya di sini adalah pada stadium awal bisa kita lakukan radioterapi, kemudian kita bisa lakukan diseksi leher radikal, kemudian dilanjut dengan radioterapi. Kalau sudah berlanjut, biasanya kalau sudah metastase ya biasa kita lakukan paliatif radioterapi untuk tumor-tumor ganas orofaring. Tumor laring. Tumor laring ini dia terdiri dari tumor jinak dan tumor ganas. Yang paling banyak memang adalah tumor ganas laring, kurang lebih ada 95% dibandingkan dengan tumor jinak hanya 5%. Tumor jinak laring itu yang paling sering adalah papiloma laring. Biasanya ini ditemukan pada anak-anak, dia berbentuk multiple dan biasanya mengalami regresi pada saat dewasa. Tetapi pada saat orang dewasa dia bentuknya soliter dan tidak mengalami regresi dan bisa menjadi lesi prekanker. Makroskopisnya itu kayak seperti buah murbei, tapi dia warnanya putih kelabu, rapuh, dia tidak mudah berdarah. Gejalanya itu adalah disfoni, bisa batuk, bisa sesak. Nah, terapinya ini biasanya kita lakukan BLM, bedah laring mikroskop. Jadi kita ambil saja bagian yang tumornya, kita lakukan dengan kita lakukan dengan bedah laring mikroskop. Kadang-kadang bisa kita lakukan dengan sinar laser atau kita lakukan pengobatan dengan antivirus. Radioterapi kita tidak anjurkan pada tumor jinak laring. Nah, untuk tumor ganas laring. Tumor ganas laring ini merupakan urutan yang ketiga terbanyak di bidang THTKL. Yang pertama tadi karsinoma nasofaring, kemudian karsinoma sinonasal, kemudian yang ketiga adalah karsinoma laring. Etiologinya ini adalah untuk pasien-pasien yang risiko tinggi merokok dan alkohol. Kemudian ada virus dan polusi udara. Secara patologi itu 95% itu adalah pada karsinoma sel squamous. Di luar negeri ini karsinoma laring menduduki peringkat pertama, sedangkan di Indonesia karsinoma laring menduduki peringkat ketiga seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Pada pria dan wanita perbandingannya itu adalah 7:1, kebanyakan memang pada pria. Sedangkan umurnya itu adalah berkisar antara umur 51 sampai 60 tahun. Nah, di sini klasifikasi letak tumor kita lihat. Dia juga terbagi atas 3 bagian. Supraglotis. Supraglotis itu mulai dari tepi bebas epiglotis sampai di plica ventricularis. Kemudian di glotis itu hanya terbatas pada plica vocalis. Pada infraglotis itu dia kurang lebih 1 cm di bawah plica vocalis sampai tepi bawah dari cricoid. Untuk menentukan diagnosis kita harus melihat gejala dan melakukan pemeriksaan. Kita lihat di sini gejalanya adalah disfoni, kemudian biasanya batuk, ada hemoptisis, batuk yang mengeluarkan darah, kemudian dyspnea, kadang-kadang berat badan menurun, kemudian dia stridor. Kalau kita lihat di sini stridor, kita bisa bandingkan ini adalah stridor inspiratoire. Kemudian kita lakukan laryngoskopi direct. Dilihat dari laryngoskopi direct kita menentukan massa tumornya, bagaimana massa tumornya, klinisnya, kemudian dia punya bentuk, kadang-kadang biasa rapuh, mudah berdarah, kemudian ukurannya, kemudian perluasannya sudah sampai di mana, dan kita lihat di sini gerakan plica vocalis. Gerakan plica vocalis yang bagus itu dia simetris, tetapi kalau sudah ada massa tumor kadang-kadang dia tidak simetris. Kemudian di sini ada pembesaran kelenjar leher. Pembesaran di sini adalah kelenjar limfe jugularis profunda dari superior. Yang paling banyak ini adalah tumor supraglotik. Nah, kita lihat di sini kita lakukan pemeriksaan radiologis, ex-fototoraks, kemudian lanjut dengan CT scan. Kemudian yang paling memegang peranan sebenarnya kita harus melakukan biopsi. Dari biopsi kita bisa menentukan histopatologisnya, yang paling banyak adalah karsinoma sel squamous. Untuk terapi, biasanya di sini kalau dia stadium dini baru T1 atau T2, bagus kita lakukan radioterapi.
kita bisa juga melakukan laser resection atau kita lakukan laringektomi parsial. Kalau stadium lanjut T3 itu kita lakukan laringektomi total. Sedangkan stadium 4 kita lakukan laringektomi total dan radioterapi. Bisa juga kita lakukan secara konkomitan, kemoradioterapi. Setelah itu, setelah kita lakukan semuanya, kita bisa melakukan rehabilitasi suara pasca laringektomi. Bisa dengan esophageal speech, kita mengambil suara dari esofagus, atau biasa kita rujuk ke bagian rehabilitasi medik untuk melakukan speech terapi. Ini ada pasien, pada gambar ini saya lihat di sini saya perlihatkan pasien ini dia sudah melakukan laringektomi total sehingga ada stoma, kita lihat di sini stoma di daerah leher. Pasien ini dari sejak dia melakukan laringektomi total sampai dia lakukan kemoradioterapi, dia bisa bertahan hidup hampir kurang lebih 8 tahun. Dia bisa melakukan aktivitas, dia bisa berjalan ke sana kemari, tetapi dia selalu menutup dia punya stoma ini dengan sapu tangan. Demikian video pembelajaran tentang tumor-tumor telinga, hidung, tenggorok, kepala, leher. Bila ada yang kurang dimengerti, kita akan diskusi lagi di kelas. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.